Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Walihada, dan oleh karena ini, karena ada opo manhajus salafi, cara ulama salaf, jalan ulama salaf, as-solihi yang soleh, waman dan orang-orang yang tabi'ah mengikuti sopoman, tabi'ah mengikuti sopoman, hum pada as-salafus soleh, fi talaqil aqidati di dalam mempelajari akidah, maka suron itu bergantung atau berpacu alal kitabi atas kitab, wasunnati dan sunnah. Fama maka utawi apa-apa, fama mongko utawi apa-apa, asbata yang menetapkan hu padanya ma, asbata yang menetapkan hu padanya ma, opo alkitabu kitab, wasunnatu dan sunnah, fi haqqillahi di dalam hak Allah Ta'ala, amanu itu beriman sopo as-salaf as-soleh, amanu itu beriman sopo as-salafus soleh. Ini jadi khobar dari ma tadi kan mubtada, amanu ini jadi khobar. Amanu itu beriman sopo as-salafus soleh, bihi kelawan ma, bihi kelawan ma. Wa taqadu dan meyakini sopo as-salafus soleh, hu padanya ma. Wa amilu dan mengamalkan sopo as-salafus soleh, bihi kelawan ma, bihi kelawan ma. Wama dan utawi apa saja nafa yang menafikan, nafa yang menafikan opo nanti failnya. Nafa yang menafikan hu padanya ma, anhu darinya Allah, opo yang menafikan opo kitabullahi kitab Allah yaitu Quran, wa sunnatu rasulihi dan sunnah rasulnya Allah yaitu hadis. Nafau itu menafikan sopo as-salafus soleh, nafau itu menafikan sopo as-salafus soleh, hu padanya ma, hu pada ma, anilahi dari Allah Ta'ala, warofadu dan menolak sopo as-salafus soleh, warofadu dan menolak sopo as-salafus soleh, hu padanya ma, hu padanya ma. Walihada dan oleh karena ini lam yahsul maka tidak terjadi bainahum di antara mereka as-salafus soleh opo ikhtilafun perselisihan atau perbedaan fil i'tiqadi di dalam akidah, bal tetapi kanat ada opo akidatuhum akidah mereka as-salafus soleh wahidatan itu satu, wakanat dan ada opo jama'atuhum jamaah mereka as-salafus soleh wahidatan itu satu. Nah, oleh karena penjelasan di atas tadi yang sudah dijelaskan, maka jalan atau cara ulama salaf dan pengikut-pengikut mereka di dalam mengkaji dan mempelajari dalam memahami akidah itu hanya berpacu pada Quran dan Sunnah. Sehingga apapun yang ditetapkan oleh Quran dan Sunnah terkait dengan hak Allah, maka mereka mengimaninya, meyakininya dan mengamalkannya. Nah, sedangkan apapun yang dinafikan oleh kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka mereka juga menafikannya dan menolaknya. Nah, dengan demikian maka oleh karena demikian maka tidak ada perbedaan yang mencolok
di antara para salafus soleh di dalam akidah, sehingga mereka tidak ada debat di dalam masalah akidah, karena acuannya adalah satu, sumbernya adalah satu. Bahkan atau tetapi akidah mereka itu sama, yaitu satu, dan jamaah atau kelompok mereka juga sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa imma ya'yannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Wa qala, dan dawuh sapa Allah Ta'ala, fa imma ya'tiyannakum, fa imma maka jikalau, ya'tiyanna mendatangi, kum pada kalian mini dari aku, opo sing mendatangi, opo hudan petunjuk. Ini jadi fa'il dari ya'tiyanna. Faman mongko utawi sapa wonge ittaba'a lamun iku mengikuti sapa man hudaya pada petunjukku, fala yadillu maka tidak tersesat sapa man, wala yashqa dan tidak sengsara sapa man. Nah, Allah Ta'ala berfirman, apabila kalian mendapatkan petunjuk dari aku, mendapatkan wahyu petunjuk dari aku, atau ya'tiyanna itu bisa diartikan juga mendapatkan informasi terkait dengan Al-Quran, maka barang siapa yang mengikuti Al-Quran tersebut, dia tidak akan tersesat, dan di akhirat, di dunia dia tidak tersesat, alayadilu itu fid dunya, walayashqa, dan di akhirat nanti tidak sengsara, alias menjadi orang yang beruntung, tidak rugi. Walihada, dan oleh karena itu sumu dinamakan atau disebut sopo as-salafus soleh bil firqati dengan firqah an-najiyati yang selamat. Li'anna nabiya, karena sesungguhnya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syahida itu menyaksikan sebuah kanjeng Nabi, lahum bagi mereka as-salafus soleh atau bagi mereka al-firqah an-najiyah, bin najati kelawan keselamatan, hina akhbaro ketika mengkabari atau menginformasikan sapa kanjeng Nabi, biftiraqil ummati terkait pecahnya atau tercerai-berainya umat, ila salasin menjadi 3 wasabaina dan 70 opone firqatan kelompok. Kuluha utawi seluruhnya salas wasabaun firqah iku finnari di dalam neraka, illa kecuali wahidatan satu kelompok. Walama su'ilah, dan ketika ditanya sapa kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an hadhil wahidati tentang satu yang selamat ini, qala dawuh jawab sapa kanjeng Nabi, hiya utawi al wahidah itu man siapapun yang kana ada sapa man iku ala mislima ing atase sepadane semisale apa-apa, ana kang utawi ingsun iku alaihi ing atase ma al-yauma ing dalem dina saiki, wa ashabi dan para sahabat-sahabatku. Oleh karena demikian, maka para salafus saleh itu disebut dalam hadis atau disebut oleh para ulama itu dengan al-firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat. Kenapa disebut al-firqah an-najiyah? Karena karena Rasulullah telah memberikan mereka persaksian atau jaminan bahwa mereka itu insya Allah akan selamat. Dan persaksian Rasul ini adalah ketika beliau mengkabari tentang kelak pecahnya umatnya itu menjadi 73 golongan. Seluruhnya 73 itu di neraka kecuali satu golongan. Ketika Rasulullah ditanya tentang satu golongan tersebut, siapakah itu kanjeng Nabi yang selamat? Yaitu Rasulullah menjawab, yaitu mangkana alami selima ana alaihi yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti seperti yang saat ini aku praktekkan bersama para sahabat-sahabatku. Artinya di sini adalah kebenaran itu kembali pada mengikuti dan mencontoh Rasul dan sahabat Rasul pada era Rasulullah masih hidup. Nah, itulah jalan keselamatan yang menjadi kunci supaya tidak la yadillu wala
yashqa. Nah, maka kita di dalam memahami akidah juga seperti itu, yaitu mengikuti cara dan metodologi ulama salaf yang hanya maqsuron alal kitab sunnah. Nah, apakah ini berarti menafikan peran logika dalam masalah akidah? Tidak. Statement seperti ini bukan berarti menafikan akidah, menafikan nalar atau menafikan atau menolak nalar, bukan. Tetapi nalar itu mengikuti nakal, mengikuti nas atau Quran dan Sunnah, bukan Quran Sunnah yang dipaksa untuk mengikuti nalar. Maka dengan demikian maka kita tidak menabrakkan antara fungsi nalar dan fungsi nas atau dalil. Bahkan Ibnu Taimiyah juga menyusun sebuah kitab judulnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, yaitu menolak atau menolak kontradiksi antara akal dan nakal. Akal itu nalar, nakal itu adalah dalil syar'i. Demikian wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum.